pertemuan ke-11 ya, untuk kelas instrumentasi dan pengukuran L1. Nah, untuk pertemuan ke-11 hari ini saya akan menyampaikan tugas kedua, tugas kelompok kalian. Kemudian saya akan menyampaikan materi mengenai sistem drainase. Seharusnya ya berdasarkan kontrak, sistem drainase ini saya sampaikan minggu lalu. Cuman karena materi mengenai pipa air buangan dan fan itu belum selesai minggu lalu, saya masih menyampaikan mengenai fan. Jadi saya akan share screen untuk panduan tugas kedua kalian, di mana tugas tersebut merupakan tugas kelompok sesuai dengan tugas pertama yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Bentar ya, biar lebih jelas. Nanti saya juga akan mengunggah panduan ini ke aula. Jadi untuk panduan, tugas 2 ini. Jadi untuk panduan tugas 2, instrumentasi dan pengukuran L1 semester genap tahun 2021-2022. Yang pertama adalah tugas 2 merupakan lanjutan dari tugas 1 yang telah diberikan sebelum ujian tengah semester. Kenapa disebut sebagai lanjutan? Karena bangunan yang direncanakan itu sama seperti bangunan yang kalian gunakan saat perencanaan pipa air bersih. Jadi ini merupakan lanjutan. Kemudian yang kedua ya, setiap kelompok wajib menggambar denah ruang saniter yang dilengkapi dengan pipa mendatar air bersih sesuai tugas 2 dan perencanaan pipa mendatar air buangan. Jadi di tugas kedua ini, ruang saniter kalian ya, setiap ruang saniter itu ada pipa air bersih dan pipa air buangannya. Nah, kalau bangunan yang digunakan adalah apartemen Ibu, di mana satu unit apartemen itu hanya dilengkapi dengan satu pipa saniter, Mas ya. Satu ruang saniter gitu ya, maka yang digambarkan adalah setiap lantainya ya. Jadi untuk setiap kelompok wajib menggambarkan denah satu lantai ini, denah satu lantai itu yang digambarkan adalah pipa air bersih dan pipa air buangannya. Kenapa kok tetap harus ada pipa air bersihnya, biar bisa mengetahui ya apakah akan ada crossing antara pipa air bersih dan pipa air buangannya. Kemudian setiap kelompok wajib menghitung diameter cabang mendatar air buangan, pipa tegak, dan pipa pembuangan gedung dari sistem perpipaan air buangan yang telah direncanakan sesuai poin nomor 2. Kalau diameter cabang ini, katakanlah apartemen kalian tuh 5 lantai, setiap lantai tipenya itu sama. Jadi lantai 1 itu mirip dengan, atau bukan ini, sama lah ya, kalau sama dengan lantai 2, sama dengan lantai 3, sama dengan lantai 4, dan sama dengan lantai 5, maka untuk perhitungan cabang mendatarnya boleh dilakukan hanya satu lantai, karena kelima lantainya itu memiliki letak layout yang sama gitu ya. Tapi kalau lantai 1 itu berbeda ya, jadi lantai 1, 2, 3 itu sama Bu. Lantai 4, 5, 6 itu berbeda dengan 1, 2, 3. Kemudian ada 7, 8, 9 itu juga layoutnya berbeda dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kalian menghitung cabang mendatarnya untuk setiap lantai yang berbeda itu. Jadi untuk yang pertama itu adalah untuk lantai 1, 2, 3. Yang kedua untuk lantai 4, 5, 6. Yang ketiga untuk lantai 7, 8, 9. Itu ya. Kemudian setiap kelompok juga harus merencanakan sistem fan yang melengkapi sistem pembuangan air buangan. Nah, untuk sistem fan-nya ini ada apakah sistem bersama atau sistem tunggal, ini
terserah perencananya. Saya tidak akan membatasi bahwa sistemnya harus sistem tunggal seperti itu. Kemudian diameter pipa cabang mendatar dan pipa tegak baik air buangan maupun fan dihitung untuk seluruh lantai ya. Yang keenam, format tugas tidak ada batasan, namun sekurang-kurangnya tersusun dari cover, gambar dana apartemen yang dilengkapi dengan gambar pipa mendatar air bersih dan air buangan, isometrik pipa air buangan dan fan, serta perhitungan diameter air buangan dan fan. Penggambaran sebaiknya menggunakan AutoCAD. Tugas dikumpulkan maksimum 3 Juni 2022 pukul 4 sore 16.00 waktu Indonesia Barat melalui hebatelearning.uner.ac.id. Jadi nanti saya akan buatkan rumahnya untuk mengumpulkan tugas. Nah, kan ada 5 kelompok ya di kelas ini. Jadi untuk salah satu anak di setiap kelompok itu sudah mengupload tugas, maka otomatis seluruh anak di kelompok tersebut itu statusnya adalah sudah mengumpulkan. Jadi tidak perlu setiap anak di satu kelompok itu mengumpulkan. Nanti saya akan atur grupnya di dalam aulanya juga ya untuk memudahkan. Kemudian tugas yang dikumpulkan ini akan dipresentasikan pada 8 Juni tahun 2022. Jadi tanggal 3 kalian mengumpulkan tugas, tanggal 8 kalian akan mempresentasikan tugas. Itu ya. Dari ketentuan tugas ini apakah ada yang ingin bertanya sebelumnya? Bisa raise hand, nanti saya akan persilahkan untuk bertanya. Tidak ada? Oke, berarti cukup jelas ya untuk tugasnya. Jangan lupa tanggal 3 itu terakhir dikumpulkan. Jadi kalian memiliki waktu tanggal 3 Juni itu adalah hari Jumat, sekarang adalah hari Rabu. Kalian memiliki waktu 10 hari untuk mengerjakan. Ini bukan hal yang susah karena pekerjaan ini dikerjakan secara kelompok. Jika tidak ada yang bertanya, saya akan melanjutkan ke materi pada siang hari ini. Ini partisipannya ada yang dari kelas L2, Pak. Partisipannya lebih dari kuota kelasnya sendiri. Dari kelas L2 itu memang sudah diinfokan Bu Nurina kalau join kelas hari ini. Halo, ini bisu semua atau bagaimana sih? Oke. Ya, kesalahpahamannya itu seperti apa? Bisa disampaikan aja. Ya Bu, izin menjawab ya Bu ya, mohon maaf. Tadi salah paham, saya kira itu PHL-nya bakal ikut di kelasnya Ibu. Tapi Bu Nurina udah sempat menyampaikan atau belum? Masih menunggu informasi lebih lanjutnya Bu. Jadi saya yang salah paham Bu. Saya kira bakal langsung join itu Bu. Enggak, begini Rizik.
kemarin tuh Bu Nurina memang menyampaikan ke saya kalau kelas L2 itu besok gabung kelas L1 ya Bu, begitu ya Bu Nurina menyampaikan kemarin. Terus saya bilang ya nggak apa-apa kalau gabung, tapi